Ini dijadwalkan jam 1 ya, kemudian dapat info sekitar 40 peserta ya yang akan hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dulu ya, menghargai yang sudah masuk di Zoom meeting ini ya. Jadi sebelum saya mulai, ini semester berapa ya? Semoga semuanya sudah eh, kenal dulu dengan yang namanya GeoGebra. Ada Anika, ini Anika kelas apa dan semester berapa nih Anika? Kelas B semester 6, Pak. Semester 6. Oke, baik, ada di bawah semester 6 yang hadir di Google Meet? Hampir semuanya dari semester. Semester 6. Oh, memang semester 6 semua ini. Iya, Bapak. Baik, semuanya mungkin sudah kenal yang namanya GeoGebra, sudah jago barangkali ya. Nah, GeoGebra ini memang gratis ya, tidak berbayar dan mudah digunakannya, banyak tutorialnya juga ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin saya akan melengkapi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa semuanya bahwa GeoGebra itu bisa dieksplor ya, bisa dibuat seinteraktif mungkin agar siswa itu paham teorinya ya, divisualisasikan dengan GeoGebra begitu ya. Nah, jadi GeoGebra itu akan sangat powerful di tangan yang tepat begitu ya. Itu kurang lebih kata mutiaranya ya. Nah, jadi GeoGebra ini berapapun versinya tidak akan mempengaruhi keindahan GeoGebra ya. Keindahan GeoGebra, keinteraktifan GeoGebra itu tergantung pada skill mahasiswanya ya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan memperdalam ya. Kalau untuk mempelajari mungkin sudah belajar ya. Nah, mungkin hari ini kita memperdalam tentang GeoGebranya ya. Semuanya sudah ini ya, sudah pernah praktikum atau pernah mencoba hari ini tentang transformasi geometri ya. Masih ingat semuanya transformasi geometri di GeoGebra sudah belajar sebelumnya? Silakan di on mic ya. Ketika saya bertanya dijawab ya, supaya kegiatan hari ini interaktif ya dan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ada yang praktikum dulu tentang transformasi geometri, masih ingat? Ada yang masih ingat transformasi geometri di GeoGebra? Sudah mencoba sebelumnya? Sudah, Bapak. Coba saya ini ya, saya cek mikrofon juga ya. Melani, sudah belajar sebelumnya Melani? Sudah tapi banyak lupanya, Pak. Oh, tapi sudah mencoba ya. Baik. Salsabila Putri, halo, menyimak nggak suara saya? Ya, Pak. Ya. Sambil buka GeoGebra nggak nih, Put? Lagi di luar, Pak, nggak bawa laptop. Oh, nggak bawa laptop. Baik. Selanjutnya Muarif. Iya, Bu. Halo Muarif, bisa dengar? Dengar, Pak. Ya, seberapa dekat dengan GeoGebra Muarif? 40%. 40%. Berarti kalau 1 bulan berapa kali buka aplikasi GeoGebra nih Muarif? Dalam kurun 1 bulan. 2 kali. 2 kali? Oh, baik. Ya, lebih baik 2 kali ya daripada tidak pernah membuka GeoGebra 1 bulan pun. Baik, 1 kali lagi deh. Sitami Saukalani. Halo Sitami, bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Ada di mana nih Sitami? Lagi ada di luar, Bapak, maaf.
Oh, di luar juga. Oke, baik teman-teman, semuanya ini yang sedang di luar, bahwa sudah disampaikan belum sama Siti Rohma akan dikumpulkan proyek kalian GeoGebranya. Sudah disampaikan? Iya, Bapak. Oke, si Tami tadi sudah disampaikan belum sama Rohma? Nanti akan ada pengumpulan file GeoGebranya si Tami. Di grupnya cuman ada si Tami baca cuman ininya aja Pak, pelatihannya hari Sabtu gitu. Hmm. Oke, baik Roma, bagaimana tujuannya selanjutnya setelah Zoom ini berakhir, bagaimana Rohma? Iya, Bapak. Jadi rencananya kan di awal waktu pelatihan gitu. Nanti akan ada proyeknya setiap pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kan kemarin sudah disampaikan ada pretestnya, kemudian ada tugasnya gitu. Berarti ada tugasnya ini, teman-teman semuanya peserta hari ini. Iya, Bapak. Oke, baik teman-teman, ini mengulang lagi, jadi kegiatan hari ini nanti harus diulang lagi di rumah masing-masing ya. Kemudian hasil GeoGebranya dikirim ya di grup ataupun nanti di link yang disediakan oleh Rohman ya. Jadi teman-teman semuanya silakan disimak, bila perlu ditulis langkah-langkahnya, kemudian agar lebih mudah dipraktekkan ulang secara mandiri ya. Oke, hari ini materinya transformasi geometri. Mungkin sudah paham transformasi itu ada 4 ya. Ada rotasi, ada refleksi, ada dilatasi, dan ada dilatasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi ya. Bapak ulangin lagi, yang pertama dilatasi, refleksi, rotasi, dan yang terakhir adalah apa itu? Refleksi, dilatasi, rotasi, satu lagi apa Translasi. itu? Translasi ya. Oke, teman-teman, mari kita mulai saja kegiatan hari ini ya dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya menggunakan GeoGebra Klasik 5 ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih higher lagi versinya, tapi tidak masalah ya. Tetapi sama saja mau berapa versinya, yang penting langkah-langkahnya bisa diikuti ya. Apa yang membedakan versi GeoGebra ya, yang terutama adalah tampilan ya, yang paling mencolok. Yang kedua mungkin ada fitur-fitur tambahan baru ya, yang tidak ada di versi jadul ya, versi sebelumnya. Tapi ini saya menggunakan versi 5, teman-teman semuanya bisa gunakan versi berapapun ya. Oke, di sini ada lembar kerja GeoGebra ya. Ini kita bisa menghidden gitu ya, mengcustomize lembar kerjanya mau polosan atau ada sumbu eksis ya, aksis, atau kita perlu grid, ini namanya grid juga bisa dimunculkan. Oke. Kita akan lebih banyak juga menggunakan input bar, teman-teman. Ini yang di paling bawah, ini namanya input bar ya. Nah, ini yang saya ketik di bawah ini input bar ya. Jadi ketika saya menyebutkan istilah input bar, berarti silakan fokus di kolom text box yang di paling bawah ya. Oke. Yang pertama dulu ya, bisa dimulai? Atau ada instruksi dulu sebelumnya? Bisa langsung mulai, Bapak. Bisa dimulai ya. Baik teman-teman, ini tidak lebih dari 1,5 jam ya. Silakan fokus. Ketika ada pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan. Ya, kalau memang tidak sempat on mic, bisa lewat chat ya. Oke, yang pertama, apa dulu ya? Transformasi geometri. Mungkin dilatasi dulu kali ya. Oke, baik, dilatasi. Apa yang bisa kalian pahami dari kata dilatasi?
Apa ciri apa yang dipelajari kalau dilatasi itu? Yuk, interaktif yuk, silakan menjawab. Nomor besar, nomor kecil. Oh, dilatasi itu kuncinya diperbesar, diperkecil gitu ya. Baik, itu salah satunya materi transformasi yaitu dilatasi. Oke, baik teman-teman, kita akan coba membuat dilatasi begitu ya. Misalkan Bapak buat 3 titik dulu. Ya. Yang paling cepat saja yaitu menggunakan ini ya, menu bar yang di atas. Ya. Misalkan di sini deh ya. Nah, ini ya 3 titik ini. Sip. Sudah ada buat 3 titik, namanya titik A, titik B, dan titik C, begitu ya. Bagaimana ini menjadi sebuah geometri, ya, kita bisa bentuk yang namanya bangun datar segitiga, ya. Kita bisa gunakan input bar saja dengan kata kunci poligon, ya. Poligon, kita akan membuat poligon dari titik apa? Dari 3 buah titik ini ya. Berarti A, kapital ya, A, B, dan C. Begitu ya. Oke, nanti akan terbentuk sebuah poligon ya, artinya daerah yang diarsir gitu ya. Ini namanya poligon T1 ya, di mana-mana ini ya, ada T1. Sebetulnya ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan keinginan ya. Oke. Kita di sini bisa lihat C kecil, A kecil, B kecil ya. Ini mau kita hilangkan. Caranya klik kanan, labelnya diklik ya, nantinya hilang ya. Jadi ini namanya label ya teman-teman ya. Biar nggak pusing antara B kecil, B besar gitu ya. Ups, salah ya. Oke. Setelah seperti ini kita akan coba membuat yang namanya dilatasi dari objek T1 ini ya. Sebelumnya Bapak mau buat dulu titik, ada namanya titik D misalkan ya. Titik D ini kita definisikan intersection ya dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Oke. Bisa kalian lihat kira-kira titik D-nya ada di mana tuh? Intersect itu bahasa Indonesianya perpotongan ya. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat ada di mana? Ada di ini ya, titik pusat 0,0 ya. Nah, karena dia warnanya hitam ya. Kalau warna hitam, seberapa keras kita menggesernya dia tidak akan bisa bergeser ya. Berbeda dengan titik yang warnanya biru, bisa digeser-geser ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian punya jurus aji mumpung, nggak bisa juga menggeser ini ya. Warnanya hitam. Oke. Selanjutnya kita akan coba akan menjadi patokan titik D ini untuk dilatasinya begitu ya. Oke, sebelumnya kita bikin GeoGebra interaktif itu teman-teman, yaitu dengan adanya menu ini. Menu apa namanya nih? Menu slider ya. Ini kalau kalian GeoGebranya bahasa Indonesia sulit ya, agak agak asing ya. Jadi biarkan bahasa Inggris bahasa GeoGebranya. Oke, kita coba buat slider dulu deh biar interaktif ya. Ini apa ya? Fitur utama GeoGebra yang harus kalian gunakan biar interaktif itu slider ya. Ini bisa ditempatkan dimanapun, mau di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang penting aman ya. Dan tidak bertabrakan dengan objek yang sedang akan disampaikan.
Namanya bebas ya, teman-teman mau bikin nama satu kata atau inisial satu huruf boleh, bebas ya. Nah, oke, slider ini karena kita dilatasi, kita bisa pilih number ya. Kemudian intervalnya silakan bisa dipilih. Misalkan Bapak mau pilih 0 sampai 5 gitu ya. Nah, kemudian dari 0 sampai 5 perpindahannya berapa? Setiap kali pindah itu berapa jaraknya? Itu namanya increment. Misalkan 1 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena incrementnya 1. Kalau incrementnya 0,5 berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 begitu ya. Nah, ini increment. Oke, kita klik tombol OK ya. Nah, inilah jadi ya. Nah, ini baru slider saja ya, belum kita integrasikan dengan fitur atau rumus GeoGebra yang lain. Oke. Nanti sebagai informasi, slider D ini adalah sebagai faktor dilatasinya ya, teman-teman ya. Oke, jadi faktor dilatasinya ini kita buat interaktif menggunakan slider. Ketika D-nya 2 berarti dia dilatasi 2 kali ya. Kalau 1 berarti dilatasi 1 kali gitu ya. Atau nanti kita bisa membuat dilatasinya menjadi negatif juga bisa ya. Oke, selanjutnya kita coba dilatasi ya. Yang pertama dulu, karena kita buat ada 3 titik ya, maka kita akan coba mencari dilatasinya tiap titik. Nah, di sini ada teman-teman. Nah, ini adalah khusus nih, satu fitur ya, toolbar, isinya semuanya tentang transformasi ya. Nah, refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Ini ada semua komplit ya. Tinggal sekarang bagaimana kita mengeksplor dari fitur-fitur ini ya. Fitur ini sederhana, tetapi bagaimana menjadi luar biasanya karena interaktifnya itu ya. Oke. Baik, kita akan dilatasi, maka kita pilih yang paling bawah. Ya. Apa rumus dilatasinya? Arahkan kursornya lagi ke toolbar, teman-teman. Tuh, select object and center point. Nah, then enter factor. Nah, berarti kalau bahasa Indonesianya apa ini? Select objeknya, kemudian eh, titik tengahnya, titik senternya, kemudian faktor dilatasinya. Coba kita praktekkan. Select object A, select center point D, select faktor. Faktornya adalah D kecil ya. Kemudian klik OK. Nah, muncul di sini ya. Kelihatan nggak? Ini tumpuk ya. Coba kita ulang lagi untuk yang titik B. Sebelumnya kita ini dulu ya, kita hidden dulu titik A aksennya. Nah ini ya. Kenapa kita perlu hidden? Karena kita perlu klik tombol D-nya. Khawatirnya nanti yang diklik adalah A aksen ya, bukan D aksen. Bukan titik D, maaf. Kita coba lagi titik B yang akan dilatasi titik B. Kemudian titik D adalah sebagai titik poinnya, titik senternya, dan kita tulis berapa faktor dilatasinya. Oke, jadi kita hidden lagi. Kalau mau pakai input bar, boleh teman-teman. Nah, delete gitu ya. Nah, delete-nya kita pilih yang paling kedua ya. Objek, yang belum C ya. Dilatation factor. Oh, berarti slider D. Kemudian dilatation center point-nya adalah titik D ya. Jangan sampai tertukar huruf D kecil D besarnya ya. Nanti error. Kalau sudah, tekan tombol enter. Seperti itu ya. Coba sekarang kita tampilkan semua. A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekarang kita geser slider D-nya teman-teman. Nah gitu ya. Nah ini sudah ada nih. Nah,
Mari kita buat poligon baru. Kita boleh pakai ini ya, pakai toolbar. Bagaimana cara menggunakan toolbar? Nah, yaitu tinggal klik saja ketiga titiknya. Nah, seperti ini. Sip, jadi deh. Kemudian kita harus ini ya, teman-teman ya, menghilangkan apa namanya nih? C aksen kecil gitu, apa namanya? Label, itu namanya label. Kita bisa menghilangkan sekaligus, lihat di kursor saya ada di samping kiri, di blok saja semuanya, klik kanan, pilih show label. Nanti hilang semuanya, ya. Daripada satu-satu, ya. Nah, ini titik C aksen, B aksen, nah, mau dihilangkan boleh, tidak apa-apa. Perhatikan teman-teman, ini warnanya sama, coklat muda, ini coklat muda. Ya, kita bedakan deh ya. Poligon hasil dilatasinya kita bedakan jadi warna hijau mungkin. Ini atau biru deh gitu ya, ungu. Nah, ini bisa kita tebalkan teman-teman ya. Mau transparan ya berarti semakin kiri. Mau tengah-tengah ya samar-samar gitu ya. Oke, sip. Oke, kita lihat dulu apakah berfungsi slidernya berfungsi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan coba buat garis teman-teman. Kita coba buat garis dulu. Apa fungsi garisnya? Kira-kira silakan ditebak ya. Nah, ini ya. Ada garis yang melewati titik D dan titik A aksen. Saya buatnya menggunakan toolbar. Bagaimana kalau buatnya dengan tadi ini input bar. Kalau menu toolbar pilihnya line gitu ya. Kemudian lihat instruksinya, kursornya arahkan ke toolbar. Oh, cara buat line itu select to point or position. Oh, berarti pilih 2 poin. Oh, berarti D dengan B aksen. Lagi, oh titik D dengan titik C aksen. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat saksikan bersama-sama, tadi Bapak kliknya titik D dengan A aksen. Dan ternyata dia sejajar dengan titik A yang semula nih. Ya. Jadi kalau kita buat tarik garis lurus ya, ini pasti melewati ke semuanya. Tidak mungkin tidak melewati ke semua titiknya. Ketika Bapak bikin titik D ke A aksen, ya, ternyata melewati juga dengan titik awalnya, ya. Nah, ini adalah untuk memperkuat ya materi dilatasinya ya. Nah, selanjutnya D ke B aksen juga ngelewatin persis ke titik B yang semula ya. Nah, mari kita lihat animasinya ya. Kita mungkin ini, nah, bagaimana Pak ini? Nah, ini caranya gampang. Yang pakai kursor tinggal gerakan kursornya saja ke atas ke bawah gitu ya. Atau mau menggunakan ini bisa zoom in, zoom out ya. Zoom out, nah itu memperkecil ya. Kalau zoom in memperbesar ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Ini visualisasinya ya. Jadi mau dilatasi lebih besar ataupun lebih kecil, ini selalu ada di garis ya. Tidak akan melewati di luar garis. Nah, ini namanya dilatasi ya. Jadi untuk mempelajari dilatasi kita perlu yang namanya titik pusatnya dulu teman-teman ya. Nah, ini titik pusatnya D ya. Apakah bisa selain titik? Bisa. Dilatasinya bisa garis juga bisa teman-teman ya. Atau dilatasinya dari sumbu X, sumbu Y-nya juga bisa ya.
ketika kita punya titik B, coba titik B ini koordinatnya 4,3. Hasil dilatasi 2 kali hasilnya 8 dan 6. Ya. Artinya ada yang bisa menjawab? Nih, pertanyaan mudah. Titik awalnya titik B koordinatnya 4,3. Dilatasi sebanyak 2 faktor sehingga menjadi B aksennya 8,6. Berarti apa hubungannya nih? Faktor dilatasi dengan hasil titik yang sudah dilatasi. Yuk, yuk. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Rohmah, ada yang mau berpendapat nggak nih? Atau Rohmah? Boleh. Mungkin jadi hasilnya jadi 2 kali dari yang sebelumnya gitu. Oh, gitu. Diperbesar sebanyak 2 kali ya ini Anika ya. Jadi, enak kalau angkanya angka bulat, teman-teman. Kalau angkanya desimal jadi 2,5. Ini agak bingung juga jadinya mahasiswa atau siswa ini. Ternyata kalau 2,5 ya berarti kalau titik B-nya tadi 4,3 berarti 4 dikali 2,5 jadi berapa? 10 ya. 3 dikali 2,5 jadi 7,5 ya dan seterusnya. Ini bisa dilihat di kolom sebelah kiri teman-teman ya. Ini adalah contoh untuk dilatasi terhadap titik pusat. Nah, memang apa aja sih yang bisa dilakukan GeoGebra untuk mempelajari dilatasi? Coba kita lihat di input bar ya. Ternyata dilatasi itu cuma bisa 2 teman-teman ya. Silakan lihat di input bar ada objek langsung bikin faktornya ya atau objek kita tentukan titik tengahnya gitu ya atau titik senternya ya. Oke. Itu 2 yang bisa dikerjakan di GeoGebra tentang dilatasi ya. Mau menggunakan faktor yang sudah ditentukan diperbesar berapa kali atau menggunakan titik poin atau menggunakan titik tengahnya ya, titik pusatnya ya, menggunakan yang bawah. Yang tadi yang barusan diperagakan adalah menggunakan titik titik pusat ya, seperti itu. Oke, untuk dilatasi ini sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya nih, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Aman semuanya? Gimana teman-teman? Kalau aman bisa kita lanjut. Aman. Kalau kita ingin buat animasi lainnya, klik kanan di triangle hasil dilatasi, teman-teman. Kemudian bisa pilih trace on. Ya. Nah, nanti akan bisa melihat, nah seperti ini ya. Tuh, bagus ya dilatasinya. Ini berapa nih? 0, nggak ada. Ini 1, berapa nih? 0,5 ya. Ini 1, ini 1,5, ini 2,5 dan seterusnya. Ya, sip. Jadi bagus ya. Untuk keterampilan tingkat tinggi juga kalian bisa mengamati dari selisih atau jarak antar dilatasinya teman-teman. Ya, ini bisa lebih enak mempelajarinya kalau ada visualnya nih. Ya, sip, seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Yakin nggak ada nih?
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Jangan deh. Oke, bisa terlihat teman-teman? Bisa Bapak. Bisa ya. Oke, kita punya lembar kerja yang kosong. Kita akan coba sekarang dilatasi sudah, kemudian apa itu? Rotasi dulu ya. Baik. Apa yang kalian pahami mendengar kata rotasi? Perputaran, Iya, Pak. Perputaran ya, atau diputar-putar ya. Nanti kalau dengan ada kata diputar-putar pasti ada yang namanya sudut gitu ya. Kalau satu putaran itu berapa besar sudutnya? 360. 300 berapa? 60. 60. Baik. Satuan sudut disebut apa? Satuan sudut disebut Derajat, Pak. iya, derajat. Oke. Ini ada yang ngechat nih. Siapa ini? Oh, Anika. Ini Anika sepertinya lagi sariawan ini. Ngechat terus. Oke, baik. Teman-teman, karena kita rotasi, kita perlu yang namanya ini ya, sudut. Nah, bagaimana biar interaktif? Nah, lagi-lagi lebih enak kita menggunakan yang namanya slider. Oke, kita buat slider di sini ya. Slider. Saya mau bikin di sini deh ya, atau di bawah ya, di atas saja deh. Slider ini karena kita rotasi, maka kita perlu slidernya yang bentuknya sudut. Nah, dalam bahasa Inggris, sudut itu adalah angle ya. Nah, ini namanya boleh diganti ya. Nah, ini biasanya alfa ya. Oke. Berapa nih maunya? 0 sampai 360 derajat ya. Perpindahannya kalau satu terlalu kecil ya. Untuk melihat perubahannya apa ganti 10 saja ya. Untuk kalian bebas ya mau berapa aja. Bapak maaf, tampilannya masih yang di awal. Ngasih yang di awal yang mana? Ini lagi Tidak. lagi bikin slider. Betul nggak? Nggak bergerak, Pak. Nggak bergerak Bapak. Nah ini apanya yang nggak bergerak? Nge-lag, Pak. Oh nge-lag. Iya, slider yang barunya nggak ada. Iya emang belum di oke. Oh, sekarang udah kelihatan belum? Nge-lag ya? Belum. Tidak ada. Tidak ada. Bentar, Bapak stop share dulu mungkin. Ya, coba kita ulang lagi share screen-nya. Oh iya iya iya. Sekarang sudah tampil? Sudah Pak. Ah baik. Ulang lagi deh ya. Nah, kita buat slider karena rotasi, kita slidernya satuannya derajat gitu ya teman-teman ya. Ini kita buat slider, arahkan kursor ke toolbar ya, ini slider. Oke, kita bikin pilihnya angel ya. Angel ini namanya bebas, mau alpha, mau apapun bebas ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di interval ya. Mau dirotasi dari berapa sampai berapa ya. Ini kita langsung saja 0 sampai 360 ya. Kemudian incrementnya kita ganti ya. Jangan satu deh, berapa? 10 mungkin ya. Oke, 10 ya. Jadi nanti tiap perpindahannya 10 derajat ya. Kita klik tombol oke. Muncul deh di sini 10.
ya. 10, 0, 10, 20 gitu ya. Nah, bisa dilihat ini perpindahannya rotasinya 10. Oke, selanjutnya kita buat objek ya. Kita bebas deh mau pilih koordinat dimanapun ya. Oke, misalkan Bapak buat titik. Kita buat titik, titik A. Titik A itu berapa ya enaknya ya? Min berapa ya? Di mana nih teman-teman? Bikin titiknya. Sini aja kali ya. Bikin 3 titik. Ya. Oke, 2 titik dulu boleh. Ya, selanjutnya kita akan buat yang namanya poligon ya. Teman-teman kalau kita buat di sini lagi ini juga bisa poligon ya. Tapi Bapak ingin mengajarkan bisa bikin poligon itu apa namanya tanpa 3 titik ya. Di sini klik poligon. Nah, jadi kita bisa buat 3 titiknya sekaligus di sini gitu ya. Oke, bisa terlihat di sini tiga garis ya atau 3 titik sehingga membentuk bangun segitiga. Kita hapus dulu, apanya ya? Ininya deh ya. Labelnya kita hapus dulu. Oke, ini biar jadi segitiga sempurna gitu ya. Boleh deh seperti ini. Oke, teman-teman ada yang bisa tahu bagaimana menentukan titik tengah antara titik A dan titik B? Apa rumusnya di GeoGebra? Intercept Pak. Apa? Midpoint. Nah, oke, betul Nurul ya. Midpoint. Di mana adanya midpoint di toolbar? Nah, di point sini ya. Mana midpoint nih? Midpoint or center ya. Jadi titik tengah ya. Tekan klik BA dan klik B. Nanti akan muncul titik D. Ini kenapa hitam ya? Karena ini ada di titik di tengah-tengah antara A dan B ya, sehingga dia tidak bisa bergeser. Oke, nah, masih lanjut simak ya. Kira-kira Bapak akan membuat seperti apa materi dari rotasinya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita buat segitiga ya. Segitiga atau poligon baru yaitu dari C, D, dan B gitu ya. Kita coba C, D, B ya. Oke, kita hilangkan lagi labelnya ya. Oke, kok jadi ada? Sip. Nah, teman-teman, ini garisnya biar putus-putus gimana ya, teman-teman? Kita bisa merubah garisnya biar putus-putus ada di grafik. Nah, di sini ya. Mau yang putus-putusnya yang mana ya? Mungkin ini bagus nggak nih? Ini aja kali ya. Warnanya biar nggak sama dengan yang tadi. Ya, merah boleh deh ya. Kalau yang tadi warnanya apa tadi? Coklat ya. Nah, ini. Oke, jadi kita punya 2 segitiga, ya segitiga besar sama ini ada segitiga ini artinya kita potong jadi 2 gitu ya segitiganya. Oke. Oke, apa yang kalian ingat di materi rotasi? Coba kita lihat dulu di input bar rotasi. Nah, lihat teman-teman, ada muncul berapa itu? Ada 5 ya. Ada 5 rumus atau 4 deh ya. Ada 4 rumus rotasi di GeoGebra.
Coba, ada yang mau jelasin dulu. Yang pertama nih, rotate yang pertama, kedua, ketiga. Yuk, yang pertama, ada yang bisa menjelaskan? Rotasi objek, koma, angle. Apa yang pertama? Ini paling gampang banget nih. Yang pertama, merotasi objek langsung terhadap sudutnya. Yang pertama. Yang kedua, merotasi objek terhadap apa objek dengan sudut yang ditentukan dan ada titik poinnya sebagai titik rotasinya. Itu ya. Kalau yang ketiga apa maksudnya ini? Yuk. Objek, angle, axis of rotation. Nah, itu apa itu? Jadi dia merotasikannya terhadap sumbu gitu ya, sumbu koordinat ya. Kita ambil yang paling gampang saja dulu, yang pertama. Ya. Objeknya apa teman-teman? Kita objeknya adalah titik D ya. Kemudian angle-nya adalah alfa. Wah, bagaimana nih untuk alfanya? Nah, ada di sebelah kanan. Nah, ini ya. Sip. Jadi seperti itu. Kita tekan enter ya. Selanjutnya lagi rotate lagi kalau mau pakai toolbar boleh ya. Mana nih rotate. Ini ya. Nah, kita lihat arahkan kursornya ke toolbar. Apa sih perintahnya yang harus kita klik? Oh, objek yang dirotate, kemudian titik center, kemudian enter angle. Oke. Coba kita ulangi yang titik D aksen juga deh ya. Kita delete dulu. Kita semuanya gunakan toolbar deh ya. Wis, tadi mana ini ya? Tadi apa katanya tadi? Pilih objeknya, center point, dan angle. Misalkan kita objeknya D, ininya C-nya sebagai titik tengahnya, titik centernya ya. Nah, kemudian alpha. Angle-nya kita pilih slider. Nah, ini ya. Klik tombol OK. Kita coba ulangi lagi. Tadi titik D sudah, sekarang titik B ya. Titik B yang akan kita rotasikan, tekan C sebagai titik pusat rotasinya, kemudian pilih sudutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian ketahui, ini dua pilihan ini mau berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam gitu ya. Ini maknanya seperti itu. Oke. Coba teman-teman kita lihat mana sih hasil rotasinya. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Bisa? Oke, sekarang kita coba bikin garis ya. Garisnya Bapak pilih segmen ya. Kita bikin segmen seperti ini ya. Nah, ini juga bisa atau kita langsung bisa bikin langsung ini aja deh ya, langsung poligon saja ya. Ini poligon. Nah, sip. Nah, lagi-lagi harus kita hilangkan labelnya dulu ya. Ini masih ada aja di aksen.
I. Sebentar, mana D? Oke. Baik, coba kita lihat garisin. Nah, ya. Ini adalah hasil sebuah rotasinya. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu 40 derajat itu yang mana sih, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? 40 derajat ini dari mana ke mana? Misalkan ini deh, 40 derajat. Yuk, ada yang tahu? Yang mana besaran 40 derajat itu, teman-teman? Nih, misalkan ini kan 0 derajat nih. Kemudian geser lagi 10. Nah, 10 itu yang mana ke mana? Terus geser lagi 20. Nah, ini 20 segini. Yang mana yang di besaran derajatnya itu yang mana ya? Ya, silakan disimak. Kita akan buat derajatnya di sini, di objek ini. Yang mana ya? Oke, kita coba lihat cari cari sudut ya. Oke, bentar. Besaran sudut. Ini ya. Misalkan dari mana nih ya? Dari D aksen, C, wis, ternyata bukan ini. Kita coba cek yang ini, apakah benar yang ini besaran sudutnya? Oh, salah ya. Kalau D aksen, C ke D salah. Ini namanya sudut luar. Kita perlu sudut dalamnya, teman-teman. Berarti dari D, C, dan D aksen. Oh, ini ternyata teman-teman. Ya, ini yang dimaksud dengan alfa ini. Coba kita sama nggak ya kalau digeser? Sama ya? Sama. Jadi mana yang besaran sudutnya? Nah, ini yang ini ya. Tuh, yang di atas. Ya. Kita ini matikan dulu boleh. Nah, gitu ya. Nah, kita putar. Nah, ini adalah besarannya tuh yang ini ya. Yang ini yang besarnya. Kemudian kita putar terus ya. Kalau sampai 360 bagaimana akhirnya? Balik lagi ke semula ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, bagaimana biar kita tambah bagus? Coba kita pakai rumus. Teman-teman ada yang tahu sirkular sektor? Coba kita lihat apa hasil dari sirkular sektor ini. Ups, salah, salah, salah. Coba kita sirkular sektor di sini yang mana? Ini ya. Oh, salah. Is, salah, salah. Oke, kita tanya dulu, mau sirkular sektor dari D ke D aksen, teman-teman. Apa rumusnya? Bagaimana yang harus diklik dulu? Ini rumusnya
select center point, kemudian tiga, tiga poin. Berarti center pointnya kan ini, C. Kalau Bapak tadi dari D dulu, oh benar ini ya, ke D aksen ya. Coba silakan nanti dianalisis apa bedanya ya. Kemudian apa hubungannya teman-teman. Oke, coba deh, ada yang mau berpendapat dulu? Nih, apa ini namanya yang ini nih? Yang pink itu apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Circular sector itu. Ayo, circular sector, lingkaran itu ada juring, ada busur, ada tali busur gitu. Nah, ini yang pink itu apa namanya apa ya? Juring. Apa? Tembereng. Yang lain, apakah itu tembereng? Juring bukan? Juring bukan? Ayo. Juring. Atau bahasa Indonesianya dari itu deh, circular sector. Silakan. Apa itu circular sector? Juring. Juring. Daerah yang dibatasi, nah itu ya. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh satu busur, ya. Mana busurnya? Yaitu D dan D aksen, itu namanya busur. Dan dua jari-jari lingkaran. Mana jari-jari lingkarannya? D, C, dan D aksen C. Itu namanya juring ya, daerah yang diarsirnya itu juring. Jadi juring itu yang pink ini adalah daerah daerah yang dibatasi oleh busur, busur D aksen dan dua jari-jari lingkaran DC dan D aksen C. Ya. Sekarang yang perlu kalian analisis adalah apa hubungannya ya antara rotasi dengan juring ya teman-teman. Hmm. Sip. Ini namanya rotasi terhadap titik pusat. Kita punya titik pusatnya adalah C. Ya. Sip. Seperti ini bentuknya. Nah, sip. Nah, ini kalau ininya nggak ada, tadi apa bagaimana jadinya? Nah, seperti itu. Ya. Tadi adalah juring 50 derajat. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada juringnya, kita visualisasinya hanya sekedar ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat, mungkin lihat ayunan di taman ya. Pernah lihat ayunan di taman? Nah, kayak gini aja nih ayunan di taman tuh, ya. Itu gitu ya. Yang dulu pernah naik ayunan, ya gini. Jadi titik C itu adalah ya ini ya, tiang yang paling atasnya itu yang sebagai titik pusat dari rotasinya, ya. Dulu ada yang memang sama temennya jahil kalau naik ayunan itu sampai segini. Wah, gitu ya. Sampai 100 derajat barangkali ya. Saking saking apanya ya? Ya antara penasaran sama jahil ya. Mau seberapa kuat sih si ayunan ini kalau dilempar ke atas gitu ya, diayun. Ah, ya, sip. Ini rotasi ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan tentang rotasi?
sebelum kita pindah ke refleksi. Ya, jadi teman-teman ini Zoom ini direkam. Kalau mau diulang lagi, silakan minta rekamannya ke Rohma ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Mungkin lanjut dulu ya. Boleh. Oke, terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, baik sekarang apa ya? Refleksi ya. Apa yang pernah kalian dengar sebelumnya dengan kata refleksi? Pencerminan. Oh, refleksi itu pencerminan. Oke, terus. Apalagi? Oke, ini kalau kalian ini kebanyakan laki-laki apa perempuan, berarti sering berefleksi gitu ya, sering bercermin gitu ya. Betul sekali, Pak. Kenapa ngaca nggak bilangnya berefleksi teman-teman, tapi bercermin? Oke, kita coba kita lihat dulu apa yang akan Bapak lakukan. Bapak akan buat slider yang nanti akan berfungsi sebagai faktor atau banyaknya poligon ya. Coba kita lihat di sini dulu. Ini Bapak namanya A saja ya. Kita buat dari 3 sampai 7 mungkin ya. Ya teman-teman, kalau bangun datar, tahu bangun datar itu minimalnya itu berapa titik ya bangun datar? Apakah bisa bikin bangun datar dari 2 titik? Apa namanya bangun datar itu? Kalau 2 titik? Kalau bangun datar 3 titik apa namanya? Segitiga. Segitiga. Kalau 2 bisa nggak bikin bangun datar kalau 2 titik? Nggak bisa ya. Jadi segitiga, persegi gitu ya, segi 5, nanti ada heksagon, pentagon gitu ya, dan seterusnya. Apa misalkan sampai 7 ya. Incrementnya 1 ya. Oke. Ini bisa dipindah-pindah nih teman-teman ya. Tapi kalau mau tidak bisa dipindah-pindah, kita bisa klik kanan pilih fix object ya. Jadi nanti sekuat apapun kalian makan berapa piring pun ini nggak bisa menggeser lokasi slidernya ya. Nah, ini biasanya kalau project kalian sudah jadi dan tidak ingin orang lain menggeser-geser tampilannya bisa di fix object ya. Sip, seperti itu ya. Oke, Bapak buat titik dulu deh. Titik sembarang titik A gitu ya. Ini Bapak di sini titik A, ini titik B ya. Kemudian Bapak mau bikin poligon. Apa sih ini perintahnya poligon itu? Oke, kita lihat di input bar saja. Poligon. Oh, banyak. Ada 3. Kita pilih yang ketiga. Ini ya. Berarti A, B, dan A. Nah, seperti itu ya. Kalau Bapak geser slidernya, nanti ini akan menjadi bangun datar yang lain. Tuh ya. Tuh ya. Oh, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan materi ya. Bangun datar yang 3 titik, 4 titik,
5 titik, 6 titik, 7 titik, ya. Nah, coba deh sekalian ya. Kalau kita rubah, kalian mungkin pernah lihat di TikTok ataupun di mana gitu ya. Kalau kalian rubah maksimalnya menjadi tak hingga, ya teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Nih, angka 7-nya, lihat perhatikan sebelah kanan, Bapak rubah menjadi 1000 begitu ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Semakin banyak titiknya, mereka poligon itu akan semakin mendekati yang namanya lingkaran. Coba kita lihat ya. Nah, itu ya, 43 tuh. Ya, mungkin kalau kita perbesar seperti ini ya. Oh, 68. Oh, udah 28 aja sudah menyerupai lingkaran ya. Jadi poligon itu yang ketika titiknya semakin banyak, itu nanti akan menjadi sebuah lingkaran. Nah, seperti itu ya. Kita ubah lagi deh ya. Jangan 1000 ya. 10 mungkin ya. Nah, ini 10 aja udah hampir membentuk lingkaran sempurna ya. Oke, jadi andai menjadi unlimited, tak hingga nanti akan jadi lingkaran yang semakin sempurna. Itu ya. Oke, balik lagi, kita akan materinya ini refleksi ya. Oke. Refleksi sebuah geometri ya, poligon ya, terhadap apa ini? Maunya terhadap apa nih? Sumbu X apa sumbu Y ya. Oke. Atau kita mau bikin garis miring bebas, atau kita yang sudah ada dulu ya. Yang sudah ada dulu yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Coba kita menggunakan input bar ya. Ya, reflect objek, point. Nah, jangan terpatok ke dalam ada kata poin, tapi poin ini bisa kita rubah menjadi garis ya, menjadi sumbu koordinat juga bisa. Kita ganti poli 1. Dari mana kata poli 1? Lihat di kolom sebelah kiri teman-teman. Ada kata poli 1, yaitu segitiga itu namanya poli 1. Ini menjadi y-aksis ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Kalau ini y-aksis ya. Coba kita buat lagi refleksnya terhadap x-aksis gitu ya. X-aksis. Jadi nanti akan ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada dua. Biasanya kalau anak SD atau anak SMP, kalau belajar refleksi itu mencari jarak dengan sumbu sumbu refleksinya teman-teman. Misal gini, dari titik A ke sumbu refleksinya ini berapa jaraknya? 2 satuan ya. Berarti untuk refleksinya ke kirinya berarti 2 satuan lagi. -1, -2. Oh, berarti ini di sini titik A aksennya. Ya, ya coba kita, ini nggak ada titiknya ya. Gimana biar ada titiknya teman-teman? Ini soalnya ini tidak ada titiknya ya. Coba dari kita di sini. Refleksnya titik A terhadap Y-aksis. Nah, gini ya. Satu lagi refleksnya terhadap X-aksis. Gini ya. Kita akan membuktikan cara ngajar guru biasanya mencari titik refleksinya itu tinggal lihat saja berapa jaraknya gitu ya. Coba kita lihat deh ya.
Gimana cara mencari ini dari titik A ke sumbu aksis? Bisa nggak ya? X aksis. Oh, nggak bisa ya? Oke, berarti kita harus cari line-nya dulu. Ya, sudah ketemu line-nya, kemudian kita cari titik potongnya. Wah, ini kenapa namanya N4 ya? Titik potong ini ya. Nah, sip. Seperti ini. Kita akan coba buat segmen dari sumbu X titik A ke titik yang ada di Y aksis. Ini jaraknya 2 nih teman-teman. Ini P4-nya kita ganti. Jangan P4. Maunya panjangnya, satuannya. Berarti apa? Value ya. Ada nggak value? Jawabannya berapa? 2 ya. Oke, sip. Nah, apakah A aksen terhadap titik yang ini? A, itu juga hasilnya 2, teman-teman. Coba kita lihat. This. Bentar. Q4 ini apakah benar 2 juga? Coba kita lihat. Kita ganti name-nya menjadi value. Ya. Oh, ternyata sama ya. Jadi ketika dia direfleksikan terhadap sumbu Y aksis, ya, berarti kita tinggal hitung saja jarak antara sumbu X dengan titik yang barunya. Oh, ternyata dari A ke Y aksisnya 2. Oh, berarti ya tinggal buat jaraknya 2 juga, ya. Begitu pula dengan C dengan titik B, sama saja. Jadi kalau kita ganti slidernya, kan jadi seperti ini tuh, ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Namun ada juga untuk pengembangan soal, ada yang refleksinya terhadap sebuah garis, ya, garis bebas, ya. Kemudian ada juga refleksinya terhadap sebuah titik, ya, juga bisa, ya. Kita coba lihat di GeoGebra, ternyata ada 4 rumus refleksi. Nah, ya. Nah, itu ya bisa dikembangkan lagi, ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya kembalikan dulu ke Rahma ya, silakan. Baik, Bapak. Gimana nih teman-teman dari ketiga materi yang dijelasin sama Bapak? Ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir? Biar siapa tahu ada, kayak gini gimana ya gitu. Atau misalkan kayak buat ngajar, enak kayak pakai GeoGebra gitu. Apapun pertanyaannya boleh banget ditanyain di sini. Kalau nggak berani pakai mic, boleh di kolom chat. Mungkin sudah paham semua kali ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini untuk Rohma, untuk translasinya mungkin tidak live di ini ya, tidak live Bapak peragakan, sudah paham semua ini ya.
Mungkin ini Bapak spill saja, translate itu, cuma ada dua ya. Ya, untuk rumus translasi di GeoGebra ada dua ya. Ada objek vektor, vektor start point ya. Sip. Ya. Silakan teman-teman diperagakan ya. Diperagakan semuanya. Baik, dari agenda 40 peserta ini yang datang 15 ya, Rahma ya. Iya, berkurang dari yang awalnya juga. Iya, ini perlu diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti akan dikirimin GoPay sama Rohmah. Doain aja rezekinya banyak ya. Ini yang lainnya pada kemana entah ya. Ini Alhamdulillah yang sudah hadir ya. Semoga ada manfaatnya ya bagi kita semuanya ya. Monggo silakan dari Rohmanya, Bapak kembalikan lagi. Sebelumnya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk menjelaskan materi transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Mungkin teman-teman semuanya juga udah nggak asing banget ya pakai geometri gitu. Jadi tadi kayak mengulas lagi materi transformasi geometri. Terus mungkin ada beberapa yang lupa atau gimana jadi diingetin lagi gitu. Kemudian untuk penugasannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di grupnya gitu. Nanti akan ada Google Drive juga, nanti dikumpulinnya di situ. Kemudian untuk pertemuan kedua di hari Senin jam 7 malam itu bagaimana Bapak? Boleh atau mau diganti siang lagi? Karena minggu depan belum ada jadwal ngajar ya. Kalau mau siang lagi boleh, kalau mau Bapak bilang malam itu karena minggu ketiga Februari kayaknya sudah mulai masuk kuliah nih gitu ya. Tapi kalau belum ada edaran masuk kuliah, boleh di waktu siang lagi ya. Oke, siap. Belum belum ada sih ya. Jadi mungkin untuk minggu depan bisa siang lagi Rahmah ya. Oke, siap. Oke. Sebelum ditutup dari teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak nih Ya, soal perwakilan deh ya. Perwakilan sebelum ditutup pesan kesannya ya. boleh boleh pesan-kesannya. Mangga nih dari siapa aja bebas. Rani menyimak gak nih, Rani? Wah, nggak ada orangnya nih Rani nih. Angelia, nyimak gak? Angel, Nyimak, Pak. ya boleh dong kasih pesan kesannya kegiatan hari ini. Sangat bermanfaat, Pak, karena materi GeoGebra-nya udah pada lupa. Oh, kemudian pesannya apa? Itu tadi kesan. Pesannya apa pesan? Pesan buat siapanya? Buat dia yang udah nggak ada. Ya buat Waduh. kegiatan hari ini. Buat Nggak kegiatan tahu. hari ini. Kan nanti ada kegiatan yang kedua nih, Angel. Oh iya, Pesannya apa? jangan jam segini, Pak, soalnya aku kerja. Oh, ini mahasiswa kalau lagi libur kerja tah? Freelance. Freelance. Kerja apa ya, Angel? Boleh sepil? Aku ngajar. Oh, ngajar bimbel privat. Bimbel. Bimbel, Alhamdulillah ya. Nah, ada tuh di TikTok itu ya, yang lain liburan, kita ngojol gitu ya. Jadi hari pertama berapa ratus ribu, hari kedua berapa ribu. Jadi targetnya 1 bulan liburan, nutup UKT itu. Nah, ini mungkin Angel juga gitu ya, manfaatkan waktu liburan. Oke, gitu aja teman-teman. Rahmah Iya, sudah diwakili oleh Angel ya untuk pesan dan kesannya. Semoga untuk hari kedua bisa lebih banyak lagi ya. amin. Yang sekarang sudah hadir, semoga nanti bisa hadir lagi ya. Oke, untuk spill aja untuk materi hari kedua yaitu tentang turunan ya, Angel ya. Angel apa Rohma ya? Iya, betul Pak.
Oke, siap. Saya kembalikan lagi ke Rohma. Silakan ditutup. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga ke teman-teman semuanya yang lagi siang bolong gini udah berpartisipasi aktif di kegiatan pelatihan GeoGebra pada siang hari ini. Semoga aktivitasnya lancar terus, kegiatannya lancar, amin. Untuk mengakhirinya, eh, buat sesi dokumentasi boleh dibuka kameranya, Lankem. Yuk, ayo kita dokumentasiin dulu. Wah, nggak ada yang on cam nih. Nah, kan Nah, itu Alia. ini kelihatannya kalau on cam tuh. Masya Tuh. Allah. Insya Allah itu yang lagi privat, yang lagi les. Insya Allah, Angelia. Yuk teman-teman. Mai, Mailani nggak bisa on on cam. Nah, ini Mailani. Nah, Masya Allah. Siang-siang bolong gini cerahnya. Boleh, boleh, boleh. Yuk, Siapa yuk, lagi yuk. yang belum? Tasya, Tasya, Ayo. Anik, Anik, Nik, Tasya. Nggak apa-apa. Nggak usah, nggak usah. Tapi nggak usah. Itu mungkin udah nggak ada yang mau on cam lagi. Kita Nah, ini ada lagi satu lagi. ada lagi nggak nih? Anika, ayo, ayo. Cynthia, Tasya, Nurul, Putri, Nabila. Yuk mungkin kita mulai saja screenshotnya. Silakan screenshot. Oke, ayo perlihatkanlah wanita cantiknya. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi. Berapa kali? Dua kali, Pak. Satu, dua. Boleh. Terima kasih. Saya Baik, terima kasih juga ya kepada semuanya. tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.